Tema homili sore ini tentang upah, menerima upah nabi. Menerima upah nabi. Para opah oma, bapak ibu, saudara-saudari, kaum muda, kaum remaja, anak-anak, dan juga para pasutri yang sedang merayakan peringatan hari pernikahan di bulan Mei atau Juni yang dikasihi Tuhan. Dalam Injil hari ini disebutkan tentang upah. Ada 3 jenis upah. Pertama, upah nabi. Kedua, upah seorang benar. Dan ketiga, upah seorang yang kecil. Saya akan mengajak saudara-saudari untuk fokus pada yang pertama, upah nabi. Menerima upah nabi. Apa yang dimaksud dengan menerima upah nabi? Yang dimaksudkan adalah ganjaran atau pemberian yang diterima dari Allah. Sama seperti yang diterima oleh seorang nabi. Karena telah memberitakan amanat Allah, firman Allah, kehendak Allah. Saya ambilkan satu contoh, yakni Santo Fransiskus dari Assisi. Ia adalah seorang santo pelindung orang-orang yang mempelajari dan sekaligus bekerja di bidang ekologi. Dan seorang yang dicintai oleh banyak orang, termasuk orang-orang yang bukan Katolik. Itu Santo Fransiskus dari Assisi. Ia juga adalah seorang nabi yang terkenal. Seorang nabi ekologi yang begitu mengasihi Allah dan ciptaannya. Karena itu sebagai seorang nabi ekologi, ia selalu bersumber pada Alkitab. Dan mengajak orang untuk memandang alam sebagai kitab yang sangat indah. Saya ambilkan contoh. Ketika Santo Fransiskus masih hidup, tinggal di biara Fransiskan. Dia adalah seorang Fransiskan. Dia melihat bumi. Dia memandang bumi.
dia merenungkan bumi. Kemudian muncul dari dalam hatinya suatu pujian. Dia berdoa, terpujilah Engkau Tuhanku. Karena Ibu Pertiwi, bumi, yang memelihara dan mengasuh kami, yang menumbuhkan aneka ragam buah-buahan beserta bunga yang berwarna-warni dan rumput-rumputan. Luar biasa. Memandang alam, memandang bumi, Ibu Pertiwi, memandang ciptaan Allah, lahir pujian kepada Tuhan. Inilah nabi ekologi. Oleh karena itu, ketika dia tinggal di biara, dia minta kepada para Fransiskan yang ada di biara itu, supaya memelihara taman, supaya bunga-bunga yang tumbuh dibiarkan tumbuh. Juga kalau ada tumbuhan liar, biarlah tumbuh di situ. Di bagian taman tertentu tentunya. Supaya orang yang memandangnya kemudian memuji Tuhan pencipta keindahan. Itu yang dia minta. Merenungkan kata-kata itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, saya itu terus berimajinasi, membayangkan jika di area paroki ini ya, penuh dengan aneka pot bunga yang berwarna-warni bunganya. Kalaupun tidak ada bunganya, daun-daun itu hijau, segar, tumbuh dengan subur. Demikian juga di taman doa itu bisa dihiasi aneka tanaman pot yang bisa tahan lama. Sehingga begitu orang itu masuk ke taman doa, merasakan kesejukan, merasakan kenyamanan, merasakan ada aura keindahan. Dan bisa memandang Bunda Maria sebagai Bunda Sang Keindahan. Karena memang di sekitarnya indah dengan aneka tanaman ciptaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, Paus Fransiskus itu menerima atau menyambut Santo Fransiskus dari Assisi dengan segenap hatinya. Maka ia menerima upah nabi. Dan karena ia telah menerima upah nabi, ia menerbitkan satu ensiklik yang namanya ensiklik Laudato Si. Bahasa Italia artinya terpujilah Engkau. Engkau maksudnya adalah Tuhan. Dan banyak orang yang membaca ensiklik Laudato Si, mereka mengalami pencerahan, mereka mengalami pembaruan mentalitas. Mereka menjadi orang-orang yang begitu peduli terhadap lingkungan hidup. Dan saya lihat juga ada banyak umat di paroki ini yang terinspirasi oleh semangat
dan ajaran dari Paus Fransiskus, juga dari Santo Fransiskus dari Assisi. Mereka menjadi orang-orang yang getol, yang rajin, yang tekun, yang bersemangat dalam mengelola lingkungan hidup. Baik di lingkungan paroki ini, gereja ini, maupun di lingkungan mereka, di RT RW mereka. Mereka menjadi aktivis-aktivis lingkungan hidup. Mereka telah menerima upah nabi ekologi. Sangat baik jika semakin banyak umat di paroki ini yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, yang menyambut seorang nabi ekologi dan menerima upah nabi ekologi. Menjadi orang-orang yang peduli dan terlibat aktif dalam bidang ekologi. Baik kalau kita terlibat. Kan ini menjadi gerakan Keuskupan Agung Jakarta khususnya sepanjang tahun ini. Yang temanya keutuhan alam ciptaan. Kita bisa terlibat sesuai dengan pengalaman, minat, dan bakat kita masing-masing. Kalau Bapak Ibu merasa tergerak untuk melakukan pilah sampah, lakukan itu mulai dari rumah. Hasil dari pilah sampah bisa dikirim ke bank sampah terdekat. Bisa juga dikirim ke gereja ini. Tempatkan di sekitar bak sampah yang ada. Dan tidak asal taruh di dalam bak sampah yang akan campur dengan sampah-sampah lainnya. Sering saya menjumpai umat membawa pilan sampah dari rumah, tapi dimasukkan di bak sampah dan campur dengan sampah-sampah lain, sampah basah dan lain sebagainya. Sementara pilihan itu adalah pilihan sampah yang bisa di-reuse atau recycle. Kalau Bapak Ibu merasa terpanggil untuk terlibat dalam bidang ekologi dengan mengembangkan tanaman dalam pot, lakukan itu. Entah untuk keindahan rumah sendiri, di pekarangan rumah, atau mungkin bisa didonasikan kemanapun, juga ke paroki ini. Di depan atau samping gereja itu masih banyak tempat ya untuk tanaman pot yang sekali waktu bisa dibawa ke gereja ini untuk dekorasi altar atau di GKK jika ada pertemuan-pertemuan tertentu didekor dengan tanaman pot. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, silakan terlibat dalam gerakan lingkungan hidup sebagai bagian dari upaya untuk melindungi keutuhan alam ciptaan atau menata menjadi lebih baik, lebih indah, lebih rapi, lebih teratur, dan lebih memancarkan keindahan. Itulah panggilan kita.
Kita dipanggil untuk menjadi nabi-nabi lingkungan hidup. Tapi kita bisa menerima upah nabi ekologi hanya kalau kita menyambut seorang nabi ekologi. Siapapun nama nabi itu. Demikian juga Bapak Ibu yang merayakan peringatan hari pernikahan di bulan Mei dan bulan Juni ini. Anda adalah nabi dalam keluarga. Para suami adalah nabi dalam keluarga, para istri adalah nabiah dalam keluarga. Yang masing-masing dipanggil untuk menerima seorang nabi keluarga supaya menerima upah nabi keluarga. Demikian juga Bapak Ibu saudara-saudari yang tidak merayakan peringatan hari pernikahan di bulan Mei atau Juni. Anda juga dipanggil untuk menjadi nabi atau nabiah dalam keluarga yang tugasnya adalah melindungi, menjaga, memelihara keutuhan rumah tangga. Tuhan memberkati.